Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ido Bagus Putu Pratama Kumarawisesa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi melalui video mengenai penyakit HIV dan AIDS. Simak video berikut. Jadi yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah pengertian HIV dan AIDS, yang kedua gejala dan pencegahan, yang ketiga penyebab, cara penularan dan diagnosa, dan yang keempat adalah pengobatan dan komplikasi. Yang pertama adalah pengertian HIV dan AIDS. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, adalah penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia sehingga manusia tersebut menjadi lemah dan tidak bisa melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuhnya. Yang kedua adalah AIDS. AIDS adalah Acute Immunodeficiency Syndrome, adalah stadium akhir dari HIV. Apabila seseorang sudah terkena AIDS, maka secara total tidak bisa disembuhkan dan seseorang tersebut memiliki kelemahan tubuh yang sangat lemah. Kemudian, yang kedua yaitu sejarah HIV dan AIDS. Nah, HIV tersebut diperkirakan ditemukan pada tahun 1920 yang terjangkit pada simpanse dan simian immunodeficiency virus yang menyerang kera dan monyet. Kemudian, kera dan monyet tersebut dimangsa oleh simpanse sehingga simpanse-simpanse tersebut dan kera tersebut mereka membentuk satu penyakit yang disebut CPZ. Kemudian simpanse tersebut dimangsa oleh warga-warga di Afrika sehingga warga-warga Afrika tersebut terkena penyakit HIV. Lalu di tahun yang sama penyakit tersebut menyebar di seluruh negara. Kemudian kita beranjak ke sejarah AIDS. Di tahun 1981, pemerintah Amerika Serikat mengumumkan ditemukannya penyakit AIDS yang terjangkit kepada 5 orang yang awalnya terkena penyakit pneumonia. Lalu 5 orang tersebut dibawa ke rumah sakit, kemudian diteliti lebih lanjut. Namun tidak menghasilkan hasil yang pasti. Kemudian di tahun berikutnya, di tahun 1982, ditemukan juga dengan penyakit yang sama terjangkit kepada 335 orang dan 136 diantaranya itu meninggal dunia. Lalu pemerintah Amerika Serikat mencoba meneliti penyakit tersebut sehingga di tahun yang sama menyatakan bahwa penyakit tersebut adalah HIV, sedangkan virusnya itu adalah AIDS. Kemudian, Badan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat di tahun 1984 mulai melakukan tes untuk mengetahui penyakit tersebut kepada orang-orang yang ingin melaksanakan tes. Lalu di tahun tersebut juga penyakit tersebut menyebar di seluruh negara di Eropa. Kemudian di tahun 1987 ditemukan ARV, antiretroviral, adalah obat yang berfungsi untuk menekan penyakit tersebut agar tidak menyebar ke seluruh jaringan tubuh manusia yang terjangkit. Kemudian kita beranjak ke sejarah penyakit HIV/AIDS di Indonesia. Nah, pertama kali ditemukan di Bali pada tahun 1987 di Rumah Sakit Sanglah yang dibawa oleh wisatawan Belanda yang berusia 44 tahun. Lalu, sejak saat itu hingga sekarang, per Mei tahun 2023, penyakit tersebut sudah menyakiti 526.841 orang. 700 sampai 1.000 orang per tahunnya itu terjangkit kepada anak di usia 1 hingga 14 tahun. Kemudian di tahun yang sama, tahun 1987, Indonesia menjadi negara ke-13 yang terjangkit penyakit HIV dan AIDS menurut daftar WHO. Kemudian, Indonesia melakukan kongres tentang pencegahan akibat penyakit hubungan seksual dan konferensi internasional tentang persatuan melawan penyakit kelamin dan treponematosis. Yang kedua yang akan saya jelaskan adalah gejala dan pencegahan penyakit HIV dan AIDS. Nah, gejalanya itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap awal yaitu seseorang itu tidak merasakan hal apapun. Namun, dia tidak menyadari kalau memang sudah mengalami flu yang berkepanjangan, disertai dengan sakit tenggorokan, nyeri sendi, pembengkakan kelenjar getah bening, dan nyeri otot.
Lalu di tahap kedua, seseorang tersebut sudah mengalami yang namanya infeksi menyebar ke seluruh tubuh. Itu bisa berlangsung hingga 10 tahun atau lebih dan sudah bisa menjangkiti kepada orang lain. Lalu tahap ketiga, daya tahan tubuhnya itu semakin melemah sehingga virus AIDS sudah menyebar ke tubuhnya. Kemudian, seseorang tersebut mengalami flu lebih dari 10 hari, kemudian muncul bintik-bintik ungu yang tidak akan hilang. Kemudian seseorang tersebut mengalami bintik-bintik juga di sekitar alat kemaluan dan juga di tenggorokan. Dan seseorang tersebut sudah mengalami diare berkepanjangan. Dan di tahap tersebut, seseorang sudah mengidap penyakit HIV dan AIDS. Kemudian, pencegahannya yang saya ketahui, yang pertama, jangan pernah menggunakan alat makan atau alat mandi secara bersamaan. Yang kedua, jangan pernah berbagi jarum suntik. Yang ketiga, jangan pernah yang namanya berganti-ganti pasangan, setia pada satu pasangan. Kemudian jangan pernah melakukan oral seks atau anal seks. Dan juga jangan lupa menggunakan pengaman atau kondom. Baik, saya lanjutkan di sini agar pembelajaran jadi lebih menarik, tidak monoton, hanya saya yang menjelaskan saja. Jadi akan saya jelaskan melalui PPT. Penyebab HIV dan AIDS yang pertama adalah orang yang melakukan hubungan intim tanpa menggunakan kondom, baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual. Kedua, mereka yang sering membuat tato atau melakukan tindik, orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain, pengguna narkotika suntik, dan orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkotika suntik. Setelah itu, ada penularan HIV/AIDS bisa melalui cairan keringat, air liur, cairan vagina, atau sperma. Cara penularannya yaitu yang pertama hubungan seksual atau hubungan seks. Nah, penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual tanpa kondom, baik melalui vagina, anal, maupun seks oral. Nah, seseorang yang suka berganti-ganti pasangan seksual juga lebih berisiko untuk terkena HIV. Yang kedua, penggunaan jarum suntik bersama. HIV dapat ditularkan melalui jarum suntik yang terkontaminasi darah orang yang terinfeksi HIV. Berbagi pakai jarum suntik atau menggunakan jarum suntik bekas membuat seseorang berisiko tertular penyakit termasuk HIV. Kemudian yang ketiga yaitu kehamilan, persalinan, dan menyusui. Nah, seorang ibu dengan HIV kemudian dia mengandung dan menyusui berisiko tinggi untuk menularkan HIV kepada bayinya. Nah, maka jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter apabila Anda adalah penderita HIV yang sedang hamil. Agar resiko penularan HIV pada bayi bisa ditekan. Pada beberapa kasus yang terjadi, penularan HIV juga bisa terjadi melalui transfusi darah. Kemudian ada diagnosa. Yang pertama yaitu ada tes antigen. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi protein yang menjadi bagian dari virus HIV, yaitu P24. Nah, tes antigen dapat dilakukan 2-6 minggu setelah pengidap yang dicurigai terinfeksi HIV. Kemudian, ada hitung sel CD4. CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang HIV hancurkan. Nah, jumlah normal berada dalam rentang 500 sampai 1400 sel per mililiter kubik darah. Nah, AIDS terjadi jika hasil hitungan sel CD4 di bawah 200 sel per milimeter kubik darah. Kemudian ada tes antibodi. Tes antibodi ini bertujuan untuk mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV. Meski akurat, perlu 3-12 minggu agar jumlah antibodi dalam tubuh cukup untuk terdeteksi saat pemeriksaan. Kemudian, ada pemeriksaan resistensi atau kekebalan. Nah, pemeriksaan ini bisa dilakukan untuk menentukan obat anti-HIV jenis apa yang tepat bagi untuk yang mengidap. Karena beberapa pengidap memiliki resistensi terhadap obat tertentu. Dan yang terakhir adalah HIV RNA atau pemeriksaan viral load. Bertujuan untuk menghitung RNA, bagian dari virus HIV yang berfungsi untuk menggandakan diri. Nah, jumlah RNA yang lebih dari 100.000 kopi per mililiter darah menandakan infeksi HIV baru saja terjadi atau tidak tertangani.
Sedangkan yang berada di bawah 10.000 kopi per milimeter darah menunjukkan perkembangan virus yang tidak terlalu cepat, tetapi kerusakan pada sistem kekebalan tubuh sudah terjadi. Kemudian pengobatan. Seperti yang saya katakan tadi, hingga saat ini belum ada yang bisa menyembuhkan HIV secara total. Tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus agar tidak semakin menyebar. Obat itu disebut dengan antiretroviral atau ARV. Nah, resiko pengidap HIV untuk terserang AIDS akan semakin besar jika pengobatan ditunda karena virus akan merusak kekebalan tubuh. Kemudian, selama mengonsumsi obat antiretroviral, dokter akan memonitor jumlah virus dan sel CD4 untuk menilai respons pengidap termasuk pengobatan. Hitung sel CD4 bisa dilakukan tiap 3-6 bulan. Sedangkan pemeriksaan HIV RNA bisa dilanjutkan tiap 3-4 bulan selama pengobatan. Kemudian komplikasi. Yang pertama ada pneumocystis pneumonia atau PCP. Nah, infeksi jamur PCP dapat menyebabkan komplikasi pneumonia parah. Kemudian ada candidiasis sariawan. Candidiasis adalah komplikasi dari HIV yang dapat menyebabkan peradangan dan memicu pertumbuhan lapisan putih tebal di bagian mulut, lidah, kerongkongan, atau di bagian kemaluan wanita. Kemudian ada tuberkulosis atau TB. Tuberkulosis atau TB adalah infeksi oportunistik umum yang terkait dengan HIV. Di seluruh dunia, TB adalah penyebab utama kematian di antara orang-orang dengan AIDS. Kemudian ada sitomegalovirus. Nah, sistem kekebalan tubuh yang sehat dapat menonaktifkan virus. Tetapi sebaliknya, jika melemah, virus dapat muncul kembali dan dapat menyebabkan kerusakan pada bagian mata, pencernaan, paru, atau yang lainnya. Kemudian ada meningitis cryptococcus. Adalah kondisi peradangan pada selaput dan cairan yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang atau meninges. Kemudian ada sindrom wasting. HIV yang tidak dapat diobati dapat menyebabkan penurunan berat badan yang signifikan, sering disertai dengan diare, kelemahan kronis, dan demam. Kemudian ada komplikasi neurologis. Nah, HIV dan AIDS dapat menyebabkan gejala neurologis seperti kebingungan, pelupa, depresi, kecemasan, dan kesulitan berjalan. Nah, gangguan ini bisa berkisar dari gejala yang ringan, seperti perubahan perilaku dan penurunan fungsi mental, hingga demensia parah, yang dapat menyebabkan kelemahan dan ketidakmampuan untuk berfungsi. Kemudian ada sarkoma Kaposi. Merupakan tumor yang kerap muncul sebagai komplikasi dari infeksi HIV atau AIDS. Dapat mempengaruhi organ bagian dalam termasuk di pencernaan dan paru-paru. Kemudian ada limfoma, yaitu kanker yang umumnya muncul terjadi sebagian akibat dari HIV atau AIDS. Tanda awal dari kondisi limfoma adalah pembengkakan kelenjar getah bening tanpa rasa sakit di leher, ketiak, dan selangkangan. Kemudian ada toxoplasmosis. Nah, infeksi yang berpotensi mematikan ini terjadi karena Toxoplasma gondii, parasit yang disebarkan terutama oleh kucing. Nah, kucing terinfeksi menyebarkan parasit di tinja mereka yang dapat menyebar ke hewan lain dan juga manusia. Dapat juga menyebabkan penyakit jantung, kejang terjadi jika menyebar ke otak. Dan yang terakhir ada penyakit ginjal. Nah, nefropati terkait HIV adalah peradangan pada filter kecil di ginjal yang menghilangkan kelebihan cairan dan limbah dari darah untuk kemudian tumbuh teruskan ke urin. Jadi saya ingin sharing tentang pengalaman saya selama di SMP mengikuti kegiatan KS-PAN atau Kelompok Siswa Peduli AIDS dan Narkoba. Jadi selama saya SMP dulu, kita pernah terjun dulu ke lapangan. Jadi kita melihat tempat yang diyakini atau dipercaya sebagai tempat melakukan hubungan seksual secara bebas. Jadi setelah kita terjun, memang
ada beberapa seperti bekas alat kontrasepsi. Kemudian kita juga pernah ke lapangan yang ada di daerah saya. Jadi sebelumnya lapangan tersebut dibatasi dengan tembok. Nah, sebelumnya tempat tersebut dijadikan sebagai tempat melakukan hubungan seksual secara bebas. Namun oleh pemerintah, tembok tersebut dihancurkan sehingga sekarang menjadi tempat yang terbuka dan sudah ada para penjaga di sana, seperti ada para polisi yang sekedar lewat, kemudian ada kemudian berbagai macam acara juga, seperti ada acara TNI, kemudian acara polisi dan HUT yang lainnya, sehingga tempat tersebut menjadi ramai dan tidak dijadikan tempat yang disalahgunakan. Kemudian di setiap tanggal 1 Juli diperingati sebagai hari AIDS, sebagai hari HIV AIDS sedunia. Jadi dulu semasa saya SMK mengikuti ekstra KS PAN ini, saya terjun langsung ke jalanan memberikan bunga kepada para pengendara yang lewat. Jadi sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaklumi. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.